Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyusun cerita praktek baik best practice. Menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi SMA Negeri 1 Bantarsari, Kabupaten Cilacap, lingkup sekolah, lingkup pendidikan, sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai, praktek pengalaman lapangan 1, meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran problem-based learning atau PBL pada materi dribble bola basket. Praktek pengalaman lapangan 2, meningkatkan hasil belajar siswa melalui metode pembelajaran resiprokal pada materi lompat jangkit. Penulis Faisal Widiansyah SPD, tanggal PPL Aksi 1 Selasa 6 September 2022, PPL Aksi 2 Senin 19 September 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. PPL Aksi 1, guru belum menetapkan metode pembelajaran saintifik yang inovatif serta menyediakan media pembelajaran yang belum maksimal, sehingga peserta didik belum aktif dalam mengikuti pembelajaran. Penerapan metode problem-based learning atau PBL layak dijadikan sebagai model pembelajaran praktek. Serta pembelajaran yang berorientasi kepada HOTS dan berbasis TIPEC, karena dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan investigasi dan riset yang mendalam, berpikir kritis dan mencari solusi masalah. Peran guru sangat penting dalam pendampingan dan memantau pelaksanaan model PBL karena guru akan menekankan kepada peserta didik memecahkan masalah yang baik. Praktek pengalaman lapangan aksi 2. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan terhadap pembelajaran lompat jangkit di kelas 11, diperoleh temuan permasalahan sebagai berikut. 1. Aktivitas siswa. A. Siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Siswa kurang tertarik terhadap materi pembelajaran yang disampaikan. C. Siswa kurang mendapatkan stimulus yang menarik untuk membangkitkan motivasi belajarnya. D. Siswa kurang menguasai materi pembelajaran lompat jangkit. 2. Kinerja guru. Guru lebih dominan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. B. Penggunaan media pembelajaran masih kurang optimal. C. Upaya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa masih kurang. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan A. Persiapan yang matang dalam mengajar. B. Pengajaran yang kreatif, efektif, dan menyenangkan. C. Menentukan bakat dan minat peserta didik. D. Interaksi dalam pelajaran lebih aktif. E. Penerapan model pembelajaran yang inovatif. Yang terlibat praktek pengalaman lapangan 1 yang terlibat dalam hal ini yaitu A. Guru PJOK, B. Siswa kelas 11 IPS 3. Yang terlibat dalam hal ini untuk praktek pengalaman lapangan 2, A. Guru PJOK, dan B. Siswa kelas 11 MIPA 1. Aksi. Langkah yang dilakukan dalam menghadapi tantangan di atas adalah A. Dengan manajemen waktu dan berdiskusi dengan rekan guru PPG lainnya, baik dosen pembimbing maupun guru pendamping. B. Pemilihan metode pembelajaran yaitu dengan melihat karakteristik peserta didik dan menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. C. Sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan strategi tersebut adalah kuota internet yang mendukung. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan
tersebut atau strategi apa yang digunakan atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. 1. Memberitahu kepada dosen pembimbing dan guru pamong tentang pelaksanaan kegiatan PPL 1 dan PPL 2 di sekolah sendiri. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum tentang kegiatan PPL 1 dan PPL 2. 3. Mempersiapkan peserta didik kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 MIPA 1 serta teman sejawat untuk kolaborasi saat pengambilan video PPL 1 dan PPL 2. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan, dan terakhir mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Untuk praktek pengalaman lapangan 1, peserta didik dari awalnya bingung penerapan model PBL setelah PPL. Setelah guru menjelaskan langkah-langkah dan tujuan pembelajaran, peserta didik lebih memahami bahwasannya proses pembelajaran lebih terstruktur. Hasil dari langkah-langkah yang diterapkan sangat efektif karena dalam pembelajaran guru wajib menyusun langkah-langkah agar pembelajaran lebih terarah dan terstruktur. 3. Teman sejawat sangat memberikan apresiasi yang sangat baik karena dalam proses pembelajaran peserta didik lebih semangat serta senang, interaktif, dan bebas bereksplorasi. 4. Proses pembelajaran sangat menarik. 5. Peserta didik lebih terpacu dalam mengembangkan ide-ide yang ditemukan. 6. Pendampingan guru kepada peserta didik lebih interaktif. Untuk praktek pengalaman lapangan 2, 1. Mengacu pada permasalahan yang muncul dalam pembelajaran lompat jangkit, guru memilih suatu alternatif pemecahan masalah yang dianggap dapat mengatasi permasalahan dengan hasil yang baik, yaitu dengan menerapkan metode bulat-bulat segitiga bintang atau bulbul setang. 2. Hasil dari langkah-langkah yang diterapkan sangat efektif karena metode bulbul setang ini merupakan variasi pembelajaran lompat jangkit yang bertujuan memudahkan siswa mempelajari gerakan setelah melakukan tolakan, yaitu hop, step, jump, atau jingkat, langkah, lompat. 3. Teman sejawat sangat memberikan apresiasi yang sangat baik karena dalam proses pembelajaran serta peserta didik lebih semangat, senang, interaktif, dan bebas bereksplorasi. 4. Proses pembelajaran lebih menarik dan membuat siswa lebih berinovasi. 5. Peserta didik lebih terpacu dalam mengembangkan ide-ide yang ditemukan. 6. Peserta didik lebih terpacu dalam mengembangkan ide-ide yang ditemukan. Yang terakhir, pendampingan guru terhadap siswa lebih efektif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.